Tim SAR gabungan masih mencari warga yang hilang akibat erupsi Semeru. Pembongkaran pagar tanah ulayat di Kabupaten Nagekeo berakhir ricuh. Indonesia menghajar Kamboja pada laga perdana Grup B Piala AFF 2020. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria, inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, tim SAR gabungan masih mencari warga yang hilang akibat erupsi Semeru. Sementara total korban meninggal bertambah menjadi 43 orang. Di hari kelima, tim SAR gabungan masih mencari warga yang diduga tertimbun material vulkanik akibat erupsi Gunung Semeru. Tim SAR menargetkan waktu 6 hari dengan fokus di wilayah Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, dan wilayah Desa Curah Kobokan. Cuaca yang kurang mendukung memaksa pencarian dibatasi hingga sore dan akan dilanjutkan kembali pada pagi hari. Pencarian juga terkendala hujan yang memadatkan material erupsi. Sementara itu, BNPB melaporkan bahwa jumlah korban meninggal bertambah menjadi 43 orang. Korban luka-luka 104 orang, dengan rincian 32 orang luka berat dan 82 lainnya luka ringan. Sementara 6.542 orang mengungsi di 121 titik. Dan 31 fasilitas umum terdampak erupsi Semeru. Ada kemungkinan jumlah korban bertambah seiring tim SAR yang masih melakukan pencarian. Petugas mengimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya segera mendatangi posko, pos, dan antemortem di RSUD Haryoto. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim DVI Dokes Polda Jawa Timur kembali berhasil mengidentifikasi 6 jenazah korban erupsi Gunung Semeru yang berada di RSUD Dr. Haryoto, Lumajang. Total sudah ada 23 jenazah yang diidentifikasi. Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadan menjelaskan tim DVI kini sudah berhasil total mengidentifikasi 23 jenazah korban erupsi Gunung Semeru. 6 jenazah yang berhasil teridentifikasi terdiri dari 5 pria dan seorang perempuan. Proses identifikasi masih terus berlangsung. Saat ini masih ada 13 jenazah yang belum teridentifikasi. Terdiri dari 11 jenazah dan 2 body part. Hari ini tim DVI kembali mengidentifikasi 6 jenazah sehingga sampai saat ini telah teridentifikasi 23 jenazah. Pemirsa, evakuasi barang berharga masih dilakukan petugas di lokasi yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Dusun Sumbersari, Lumajang, Jawa Timur. Petugas juga membuka akses jalan yang tertutup abu vulkanik untuk mempermudah evakuasi. Evakuasi barang berharga milik warga di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru masih dilakukan petugas gabungan di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pencarian barang berharga dilakukan secara manual maupun dengan alat berat. Pencarian difokuskan barang-barang berharga seperti sertifikat rumah, emas maupun uang tunai. Hingga hari kelima pasca erupsi masih banyak barang-barang berharga yang belum ditemukan. Hal ini disebabkan tebalnya abu vulkanik yang menutup permukiman warga. Masih banyak yang terpendam. Itu pun masih dilakukan oleh petugas yang di belakang saya ini. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses evakuasi barang berharga milik warga ini apa saja? Ya, kendalanya itu yang dialami oleh petugas tingginya timbunan pasir. Selain mencari barang-barang berharga milik warga, aktivitas petugas juga difokuskan pembukaan akses jalan permukiman yang masih dipenuhi abu vulkanik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.
Polisi menutup pintu masuk ke wilayah yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Penyekatan untuk mencegah pencurian. Selain itu, banyak masyarakat datang hanya untuk menonton penanganan bencana hingga berfoto. Polisi dibantu warga Desa Supit Urang menutup jalan bagi masyarakat yang ingin masuk ke lokasi terdampak erupsi Semeru di Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Kendaraan yang boleh melintas hanya warga sekitar dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Sejak pagi banyak orang yang mencoba masuk, namun tidak berkepentingan dalam penanganan bencana erupsi Semeru. Bahkan ada yang datang hanya untuk menonton maupun berfoto. Selain itu, penyekatan untuk mencegah pencurian atau penjarahan barang-barang rumah korban yang terdampak erupsi. Akses ke atas dibatasi karena yang pertama untuk mempermudah akses petugas untuk evakuasi. Nah, kemudian untuk menghalau masyarakat yang tidak berkepentingan. Karena apa? Di sini banyak sekali kegiatan, ada evakuasi, ada menolong warga, kemudian evakuasi barang dan lain-lain. Yang ketiga, kita menghindari, meminimalisir ataupun menghindari tindak pidana pencurian. Karena apa? Barang-barang masyarakat sebagian masih ada di rumah. Sebelumnya terdapat banyak rumah korban erupsi Gunung Semeru yang banyak dijarah ketika pemiliknya mengungsi, sehingga kehilangan peralatan rumah tangga hingga ternak. Penyekatan menjadi salah satu antisipasi agar pencurian tidak terjadi lagi. Selain itu, sejumlah relawan juga bersiaga di permukiman warga hingga malam hari. Dari Lumajang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, erupsi Gunung Semeru juga menyebabkan 20 hektar lahan pertanian berubah menjadi aliran lahar. Akibatnya puluhan warga gagal panen dan merugi. Siapa yang menyangka sebelum erupsi, lokasi ini adalah lahan pertanian dengan beraneka ragam tanaman. Sawah seluas 20 hektar ini merupakan mata pencaharian utama bagi puluhan warga Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang, Lumajang. Kini aneka komoditas pertanian habis tertimbun material vulkanis yang sangat tebal. Para pemilik lahan pun hanya bisa pasrah melihat lahan pertanian yang kini berubah menjadi aliran lahar pasca erupsi Semeru. Tapi sawah ya Pak ya? Sawah. Semuanya? Sawah. Tanaman apa aja Pak? Tanaman padi, cabai, palawija semua lah Pak di sana Pak yang ada. Yang pastinya padi sama cabai, yang banyak cabai Pak. Kurang lebih yang memiliki di sana itu 50 orang, kurang lebih. Lahan yang terdampak itu awalnya lahan pertanian. Itu banyaknya kurang lebih semua 20 hektar. Warga berharap bisa kembali memanfaatkan lahan ini setelah kondisi aman. Rencananya lahan pertanian akan diolah menjadi tambang pasir. Dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sebagai bentuk peduli sesama, ibu-ibu di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat memasak 1 ton rendang yang nantinya disalurkan bagi pengungsi Semeru. Rendang yang dinobatkan menjadi makanan terenak di dunia ini diharapkan bisa sedikit menghibur para pengungsi sekaligus memenuhi kebutuhan gizi mereka. Ratusan warga Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat bahu-membahu memasak daging rendang di halaman sentral Logam Koto Padang. Sebanyak 1 ton daging rendang tengah diolah menjadi masakan bercita rasa tinggi. 1 ton rendang ini nantinya akan disalurkan bagi korban letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bantuan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat untuk meringankan sesama. Dengan menggunakan peralatan dapur tradisional, warga bersama-sama memasak rendang yang dikenal rumit cara pembuatannya. Rencananya rendang sebanyak 1 ton ini akan dikirimkan ke Kabupaten Lumajang melalui jalur darat pada Jumat besok. Harapannya yaitu supaya kita bisa lebih meringankan beban saudara-saudara kita yang lagi mendapat musibah di Lumajang. Diharapkan dengan bantuan 1 ton rendang ini bisalah sedikitnya mengobati saudara-saudara kita di Lumajang.
Masakan rendang yang dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia ini diharapkan bisa sedikit menghibur para pengungsi sekaligus memenuhi kebutuhan gizi mereka. Dari Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Pemirsa, berikutnya baru 3 bulan bebas, aktor Jeff Smith kembali ditangkap dengan kasus yang sama, yaitu penyalahgunaan narkoba. Polisi menyita narkoba jenis LSD sebanyak 2 lembar dari tangan pesinetron itu. Baru 3 bulan bebas, aktor Jeff Smith kembali ditangkap dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Jeff Smith ditangkap di kediamannya Rabu malam kemarin. Penyidik masih mengembangkan kasus narkoba yang menjerat Jeff namun belum menetapkan tersangka. Saat ditangkap, Jeff masih dalam pengaruh narkoba. Polisi mengungkap Jeff membeli 50 narkoba jenis LSD yang telah dikonsumsi dan tersisa 2 lembar. Jeff diketahui mengkonsumsi hingga 4 lembar LSD per hari. Yang bersangkutan ini menggunakan narkotika jenis LSD yang seperti tadi saya sampaikan. Kemudian LSD yang diamankan itu ada 2, tetapi LSD yang sudah digunakan, dipesan oleh yang bersangkutan ini sebanyak 50, kemudian dihabiskan, kemudian pada saat diamankan menggunakan dan tersisa 2 LSD. Sebelumnya Jeff Smith pernah ditangkap Satres Narkoba Polres Jakarta Barat pada 15 April 2021 karena kepemilikan ganja. Saat itu Jeff Smith sempat melontarkan pernyataan kontroversial soal ganja. Menurutnya, ganja tidak layak dikategorikan sebagai narkoba golongan 1. Pesinetron ini kemudian divonis 5 bulan penjara atas kasus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sidang perkara dugaan penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Nia Ramadhani dan Ardi Bakri serta supir pribadi Nia digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang kali ini menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum. Artis Nia Ramadhani dan suaminya pengusaha Ardi Bakri serta sopir Nia Zain Vivanto kembali menjalani sidang lanjutan dalam kasus penyalahgunaan narkoba di rumahnya. Sebelum sidang, hakim menegur jaksa karena sidang terlambat 2 jam lebih. Jaksa beralasan kedua terdakwa Nia dan Ardi mengaku sakit. Agenda sidang, pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum. Salah satu saksi, asisten rumah tangga Nia Pardianto mengungkap Nia ditangkap polisi saat berada di dapur. 2 saksi lain yaitu psikolog klinis Senja Kurnia dan Direktur Program Balai Rehabilitasi Van Kampus Hendra Hairuman. Memang menggunakan dan sudah direhabilitasi dan mestinya itu dipertimbangkan masa rehabilitasinya itu. Kalau kita melihat dari sisi hukumnya ya, saya kira udah clear sih tadi keterangan ahli juga. Oke. Akan diperpanjang atau bagaimana? Kan tadi ahli tadi dari Panti Rehab sudah menyatakan bahwa masa rehabilitasinya sudah selesai dan sudah pulih ya, kondisinya sudah pulih. Agenda sidang selanjutnya mendengarkan keterangan terdakwa. Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan Zain Vivanto didakwa dengan undang-undang narkotika. Dari hasil tes urin, ketiganya positif menggunakan sabu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi hingga saat ini masih mengembangkan kasus viral video Siska E, tersangka eksibisionis di Bandara Yogyakarta International Airport. Selain di bandara, ternyata tersangka juga membuat video bermuatan pornografi di sejumlah tempat publik di Yogyakarta, seperti pusat perbelanjaan atau mal, serta rooftop. Kasus viral video pamer payudara Siska E masih terus dikembangkan penyidik dari Subdit Cyber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain di Bandara Internasional Yogyakarta, tersangka juga telah melakukan eksibisionis dengan membuat konten video bermuatan pornografi di sejumlah tempat lain di Yogyakarta. Video-video tersebut kemudian dijual dengan diunggah di situs berbayar di sejumlah negara.
Ada beberapa tempat selain di bandara, tapi tempatnya tidak kita sebutkan. Tapi ada beberapa lokasi. Masih di Jogja, Pak? Ya, masih di Jogja, karena dia tinggal di Jogja. Ya, ada tempat umum, ada tempat perbelanjaan, ada rooftop. Pantai ada? Sementara itu, pendapatan tersangka dari membuat konten bermuatan pornografi tersebut mencapai 2 miliar rupiah. Selain uang dolar, polisi juga menyita sejumlah perhiasan termasuk emas batangan dan tas bermerek yang diduga didapatkan tersangka dari hasil unggahan video tersebut. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Siskae nekat pamer payudara di Bandara Internasional Yogyakarta untuk konten. Sepak terjang Siskae pun berakhir setelah ditangkap di stasiun Bandung. Pelaku yang dikenal di media sosial dengan nama Siskae itu ditangkap di stasiun Bandung, Jawa Barat saat baru turun dari kereta dan diciduk sedang berjalan bersama rekannya. Setelah menggeledah dan memastikan identitasnya, Siskae kemudian digelandang ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Siskae kini diperiksa intensif dan sudah dijadikan tersangka. Polisi menyatakan nama asli Siskae berinisial RCN, perempuan asal Sidoarjo, kelahiran 1998. Tim penyidik Subdit Cyber Ditreskrimum Polda DI Yogyakarta melakukan penggeledahan rumah kos Siskae, tersangka pelaku eksibisionis di wilayah Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Dalam penggeledahan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Tersangka juga menjalani pemeriksaan psikologi untuk pemeriksaan kejiwaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus perkosaan oleh seorang guru di salah satu pesantren di Bandung, Jawa Barat memasuki persidangan. Terdakwa memperkosa belasan korban yang masih di bawah umur dan beberapa orang diantaranya bahkan hamil hingga melahirkan. Seorang guru pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat memperkosa belasan santriwati yang ia didik. Pelaku memperkosa 12 murid hingga hamil dan melahirkan. Sejumlah korban bahkan diperkosa pelaku sejak mereka masih di bawah umur. Pelaku berinisial HW dan istrinya telah 5 tahun tinggal di rumah yang dijadikan sebagai yayasan. Dia memang tidur di sini ada yang tidur, ada yang enggak gitu. Tapi dia ganti-ganti kan santriwati itu tidur di sini berarti. Tidur di sini. Kira-kira ada berapa tuh Pak? Berapa santriwati yang tidur di sini memang Bapak tahu aja? Yang saya tahu ada 5 lebih, gitu kadang ganti lagi santrinya. Kasus ini kini telah masuk ke pengadilan dan sidang lanjutan akan kembali digelar pada tanggal 21 Desember dengan agenda mendengarkan kesaksian korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan villa di kawasan wisata Puncak Bogor dibongkar petugas gabungan. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda.